Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Iren dengan NIM G00241137 dari kelompok A10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan anatomi 1.3 yang ketiga, yaitu Tractus digestivus inferior. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Jadi apa sih perbedaan jejunum dan ileum? Oke. Kalau misalnya jejunum ini itu letaknya di regio umbilicalis. Kalau misalnya ileum itu di bagian kanan bawah cavum abdomen dan pelvis. Oke. Kalau misalnya kita bisa lihat dari gambar di sini, itu terlihat dari vasa rektanya. Bisa dilihat dari vasa rekta. Kalau misalnya vasa rekta yang jejunum, berarti kan ini yang jejunum kan, guys. Ini yang ileum. Kenapa? Karena bisa dilihat dari vasa rektanya. Kalau misalnya jejunum, vasa rektanya panjang dan arkades arterialnya itu hanya 1-2 tingkat. Karena dia vasa rektanya panjang, dia arkadenya itu nggak usah kompleks gitu. Kalau misalnya yang ileum itu kan vasa rektanya pendek kan, atau sedikit, sehingga arkadenya itu tersusun lebih kompleks gitu dan banyak gitu. Oke, selanjutnya di jejunum ini lemak mesenterinya itu banyak. Kalau misalnya di ini banyak kan. Kalau misalnya di ileum lemaknya itu kebalik. Kalau misalnya di jejunum lemak mesenterinya itu sedikit. Kalau misalnya di ileum lemak mesenterinya itu banyak. Terus ada plica circularis. Kalau misalnya plica circularis di jejunum itu dia besar, tinggi, dan rapat. Kalau misalnya di ileum itu sedikit dan jarang dan tidak ada di bagian distal. Terus ada plak Peyrinya juga. Plak Peyri di jejunum itu ada beberapa, tapi kalau misalnya di ileum itu dia banyak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian kolon ya, atau bagian dari intestinum crassum. Jadi di sini itu di intestinum crassum ini ada bagian-bagian pentingnya, yaitu ada taenia libera, ada taenia mesocolica, dan taenia ommentalis. Nah, kalau misalnya taenia coli itu kan tadi ada taenia coli ya. Taenia coli ini yang tadi udah aku bilang dibagi lagi menjadi 3, taenia ommentalis, taenia mesocolica, dan taenia libera. Terus kalau misalnya di sini itu ada bagian incisura. Jadi incisura itu kayak apa ya? Kan pada kolon panjang taenia itu lebih pendek dari stratum sirkularnya, sehingga stratum sirkularnya itu melipat ke dalam membentuk plica semilunaris. Nah, ini plikanya nih. Itu disebabkan karena taenia lebih pendek daripada stratum sirkularnya. Terus lipatan-lipatannya itu akan yang keluar ini membentuk haustra. Ini yang jendolannya itu haustra namanya. Terus di antara haustra itu ada yang namanya incisura. Jadi dia kayak lekukan-lekukannya gitu. Terus ini yang tadi ya, ada taenia ommentalis, taenia mesocolica, dan ada taenia libera. Nah, kita lanjut ke kolon. Kolon ini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kolon yang ascendens. Ini yang ascendens. Dia naik ya. Kalau kolon ascendens ini itu dia dari cecum, ini kan cecum, dia sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter. Dia membelok ke kiri membentuk flexura
Ini ada flexura namanya flexura coli dextra. Nah, selanjutnya dia itu dipisahkan di dinding abdomen anterior oleh omentum maius. Nah, selanjutnya ini ada yang transversum. Kalau misalnya transversum itu dia berjalannya menyilang abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai flexura coli sinistra. Oke, yang tadi kalau misalnya yang ascendens ini itu inervasinya itu oleh simpatisnya oleh nervus planicus minor dan parasimpatisnya oleh nervus vagus. Terus kalau misalnya yang transversum ini itu di 2/3 proksimalnya itu diinervasi oleh 2/3 proksimal itu oleh nervus planicus minor. Tapi kalau misalnya 1/3 distal itu nervus spanolumbalis. Ini yang simpatis ya. Tapi kalau misalnya parasimpatis 2/3 proksimalnya itu vagus. Kalau misalnya yang 1/3 distal itu nervus erigantes. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang descendens. Kalau misalnya ini descendens nih. Dia turun. Nah, dia terletak di kuadran kiri atas dan bawah. Dia tuh berjalan ke bawah dari yang namanya tadi kan ada flexura colica sinistra sampai ke pinggir pelvis. Jadi sini ada pinggiran pelvis. Dia itu diinervasi oleh simpatisnya itu nervus spanolumbalis. Kalau misalnya yang parasimpatis itu nervus erigantes. Selanjutnya ada yang kolon sigmoid. Nah, ini tuh kan dia bentuknya kayak gini. Nah, itu penggantungnya itu namanya mesokolon sigmoideum. Yang tadi yang ada mesenterium dari kolon itu namanya mesokolon kan. Dia melanjutkan ke rektum. Ini kan ada rektum. Nah, sigmoideum. Oke. Sigmoideum ini tadi sama, dia tuh diinervasi oleh nervus simpatisnya itu nervus spancolumbalis dan parasimpatisnya itu oleh nervus erigantes. Oke, selanjutnya kita akan membahas struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluarannya feses kan. Oke, jadi pengeluaran feses ini itu dibantu oleh organ yang namanya rektum dan juga ada yang namanya canalis analis. Nah, ini yang rektum. Ini yang canalis analis. Nah, kita masuk ke rektum dulu kali ya. Di rektum ini sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinealis. Nah, kan tadi kolon tuh berbentuk S. Jika dilihat dari lateral kan. Nah, flexura anorektal ini yang membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot pubrorektalis. Terus saat defekasi flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Jadi flexuranya ini bakal tegak dan dia bergerak ke canalis analis gitu. Terus
di ampula rekti itu memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya itu untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hal inilah yang menjadikan ampula rekti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi tinja. Terus kita masuk ke kanalis analis. Nah, kanalis analis ini itu terletak di bawah diafragma. Jadi ini ada diafragma, ini kanalis analis, dan itu diafragma pelvis ya, diafragma pelvis, dan dia itu berakhir di anus. Nah, di analis kanalis ini dibagi menjadi 3 segmen, yaitu ada yang namanya zona kolumnaris, pecten analis, dan zona kutanea. Ini zona, ini ada yang namanya zona kutanea, ada pecten analis, dan juga ada zona kolumnaris. Nih, ya bentuknya kayak masih kolumnar gitu kan. Terus ada juga pada permukaannya di dalamnya dapat dijumpai ada valvula analis, terus juga ada Morgan, ini kolumner analis, dan juga ada sinus rectalis. Oke, terus di analis kanalis ini ada musculus sphincter ani externus profunda. Jadi dia itu terdiri dari pars profunda, pars superficialis, dan pars subcutanea. Nah, bisa lihat di sini ya. Nah, kondisi klinis yang berhubungan dengan dari rektum dan analis kanalis ini adalah hemoroid. Jadi di sini itu kalau misalnya kalian terjadi ada benjolan di sini itu yang namanya hemoroid. Itu terjadi karena pelebaran vena hemoroidales. Terus hemoroid itu juga dibagi menjadi 2, ada yang namanya internal hemoroid dan juga ada eksternal hemoroid. Gimana sih yang gimana cara membedakannya? Jadi kalau misalnya internal hemoroid itu yang namanya internal, dia itu terjadi di atas linea pectina. Nih, ini kan linea pectina nih. Ini kalau misalnya hemoroidnya di atas sini, berarti itu namanya internal hemoroid. Tapi kalau misalnya dia melewati di sini, itu berarti namanya eksternal hemoroid gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.